Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mazal Hermansyah. Sini akan menjelaskan presentasi pengembangan game edukasi matematika berbasis 3D menggunakan Unity dari kasus SDN 119. Sini kita masuk ke latar ke tanggal 2. SDN 119 ini terletak di Kecamatan Singberemas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Kemudian latar belakang, di mana saya setelah melakukan wawancara dan melakukan kuesioner, didapati bahwa latar belakang itu yang pertama adalah pengaruh negatif di mobile terhadap pembelajaran siswa. Yang kedua adalah kebutuhan akan media pembelajaran interaktif dan relevan. Yang ketiga adalah rendahnya minat motivasi siswa dalam belajar matematika dan juga tantangan pengembangan media pembelajaran yang efektif dan menarik. Di mana setelah wawancara dan juga kuesioner, bahwa siswa lebih menarik dalam media yang lebih interaktif dibanding media pembelajaran sekarang. Karena kan interaktif sekarang lebih menarik dibanding pembelajaran. Dan juga kita masuk ke masalah. Dan di sini setelah melalui wawancara dan kuesioner dari siswa, didapati bahwa ada masalah yang pertama, bagaimana mengembangkan edukasi matematika berbasis 3D dengan menggunakan mekanik understanding. Dimana mekanik understanding ini bisa memunculkan gamifikasi, bisa memasukkan gamifikasi di dalam mekaniknya dan juga pembuatan yang tak terbatas dikarenakan kita bisa meningkatkan kemauan siswa dalam meningkatkan high score yang lebih tinggi untuk siswa dalam menempuh pembelajaran dan juga menggunakan PXP untuk personal pengembangan secara mandiri di SDN sumber ini. Yang kedua adalah bagaimana hasil pengujian fungsionalitas menggunakan edukasi menggunakan metode black box untuk mengujian blackboard testing untuk pengujian fungsionalitasnya. Dan juga yang ketiga, seberapa efektif game edukasi matematika berbasis 3D ini dalam meningkatkan minat. Masih kemampuan siswa dengan berdasarkan pengukuran pengalaman pengguna menggunakan user experience questionnaire, di mana user experience questionnaire ini mencakup keefektifan, keefisiensi, kejelasan, dan juga keterbaruan, dan tidak hanya fokus ke UI dan desain saja, tapi dengan ketertarikan siswa sehingga lebih efektif. Kemudian juga yang ketiga itu tujuan penelitian mengembangkan game edukasi matematika berbasis ini. Nah, di sini menjawab dari rumusan masalah dengan mengembangkan game edukasi. Yang kedua itu mengetahui hasil pengujian dari uji black box testing. Yang ketiga adalah mengevaluasi seberapa efektif game tersebut menggunakan user experience questionnaire yang diisi oleh siswa. Kemudian masuk ke batasan masalah. Di sini batasan masalah yang pertama menggunakan Unity untuk menciptakan grafis 3D. Yang ketiga adalah uh, berfokus pengembangan game edukasi ini hanya mengajarkan konsep dasar pembelajaran matematika sekolah dasar. Yang ketiga adalah penelitian hanya dilakukan di SDN 01 Bremas dengan pengujian yang terbatas pada 5 siswa dan guru sekolah tersebut. Yang keempat adalah pengujian fungsionalitas sistem menggunakan backwards testing. Dan terakhir pengukuran pengalaman pengguna menggunakan user experience questionnaire. Nah, di sini beberapa tujuan pustaka. Yang pertama dari Trisna Jayanti dengan judul penerapan game based learning dalam pembelajaran biologi untuk meningkatkan keaktifan siswa. Di sini dari pustaka ini saya mendapatkan hasil bahwa siswa lebih aktif ketika menggunakan game based learning untuk pembelajaran uh, dalam pembelajaran biologi ini. Juga uh, sama dengan tujuan pustaka kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima. Tapi dengan yang kelima ini dia menggunakan edukasi untuk pembelajaran Nahu. Gitu. Kemudian masuk ke dasar teori. Di sini bentukan mekanika Instructor. Nah, di sini dasar teori mekanika yang saya gunakan adalah Instructor untuk genre-nya tidak terbatas. Sehingga lebih memotivasi siswa untuk mendapatkan skor yang lebih tinggi dan lebih tinggi dalam pembelajaran. Dan juga lebih mudah untuk memasukkan gamifikasinya. Kemudian desain game, bagaimana desain game yang bagus dengan terdiri dari aturan, konflik buatan, dan hasil yang terukur. Dan juga game edukasi adalah semua jenis permainan yang dirancang untuk pembelajaran. Dan juga personal action programming dalam metode pengembangan secara mandiri. Dan juga Unity untuk pengembangan game engine-nya. Dan juga OML untuk bahasa pemodelan perangkat lunak untuk pendekatannya. Dan juga backwards testing untuk uji fungsionalitas dari pengembangan dan juga UAT untuk user experience questionnaire-nya yang berguna untuk menilai user experience pengalaman pengguna.
Masuk ke metode penelitian. Nah, di sini pada metode penelitian kita masuk yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, kemudian kita masuk ke studi literatur. Setelah masuk di studi literatur, kita masuk ke metode PXP-nya. Yang setelah memasuki metode PXP, dan juga kita akan membuat analisis pembahasan dan juga kemampuan kesimpulan dan laporan. Baik, kita masuk ke metode penelitiannya. Nah, metode penelitian PXP ini adalah yang pertama adalah requirement. Kita mencari kebutuhannya, kemudian kita planning perencanaan, kemudian kita literasi inisiasi, kemudian setelah itu kita desain. Setelah kita desain, maka kita menguji sistem mesin testing, unit testing, dan juga mengkode kodenya, terus di vektor, kemudian kita sistem testing, kemudian uh, uji lagi ke literasi inisialisasi seperti itu sampai terpenuhi. Kemudian kita discuss diagram. Di sini bentukan bagaimana siswa akan berada di dalam game tersebut. Di sini siswa bisa bermain, melihat profil, pengaturan, bermain game biasa seperti kelas, juga game adventure-nya, mana lebih ini, dan juga bagaimana siswa di dalam game seperti swipe kanan atas kiri. Nah, di sini sudah dituangkan di dalam discuss diagram seperti yang ada di dalam berbagai. Kemudian masuk ke activity diagram. Di sini yang pertama adalah activity diagram pertama adalah membuat data siswa seni untuk mengisi data-data yang diperlukan, kemudian menampilkan activity diagram yang kedua adalah menampilkan nama dan informasi terkait. Yang ketiga adalah kelola profil, di mana siswa bisa mengedit profil yang sudah dimasukkan datanya. Kemudian activity yang selanjutnya adalah kelola testing, di mana siswa bisa mengelola testing, setting, pengaturan untuk besar kecil volume dan juga tim mason yang dimainkan. Kemudian bisa seperti bermain, bagaimana swipe atas, kiri, dan juga kiri kanan untuk melewati rintangan dan juga menjawab soal. Dan juga pos, di mana pos hanya terbatas 3 kali. Ketika sudah lebih 3 kali, maka pos akan dinonaktifkan. Di sini ada seperti penambahan koin. Bagaimana penambahan koin? Ketika siswa menjawab dengan benar, maka koin akan otomatis ditambahkan. Kemudian high score. Bagaimana high score? High score ketika koin lebih besar dari biasanya, lebih dari high score, maka koin sekarang, jawaban benar yang sekarang, maka akan dibuat menjadi high score. Kemudian bagaimana tentang pemilihan karakter, di mana di sini siswa bisa memilih karakter dan juga siswa bisa membeli skill juga untuk menunjang ketertarikan siswa di dalam permainan. Dan juga bagaimana penggunaan skill dan juga melihat laporan. Di sini siswa bisa melihat laporan bagaimana progres dia dalam bermain dalam minggu. Bentuk pramuka, ini bentuk dalam saat yang pertama adalah mengisi biodata, yang kedua adalah UI dari profile, yang ketiga adalah UI dari bagaimana edit profile, yang ketiga adalah bagaimana UI dari pengaturan, bisa slider, termasuk juga short dan backsound-nya, dan bisa memiliki kritik dan saran langsung ke developer. Kemudian di sini ada menu lobby dan juga di sini ada beberapa UI di mana tambahkan yang dimasukkan, dan juga ada UI dari saat bermain dan juga ada saat prosesnya, saat proses post dan juga game over. Sini ada tahap pembelian, bagaimana pembelian karakter, pembelian skill, dan juga ada leaderboard dan juga ada tahap laporan mingguan. UI laporan. Nah, di sini ada petunjuk, di mana petunjuknya seperti ada singkatan-singkatan yang digunakan dalam soal. Kemudian ada halaman kedua itu contoh-contoh soal, sehingga menunjang siswa untuk belajar. Yang ketiga adalah bagaimana petunjuk dan sistemnya. Petunjuk dan tips singkat dalam menjawab soal. Kemudian masuk ke skill, di mana skill menggunakan yang pertama reverse adalah penghidupan kembali, yang dua kali penggadaan koin, yang ketiga adalah plus one, di mana untuk menambah menunjang kita kekurangan satu poin. Dan yang terakhir adalah uh, time keeper, time menambahkan lama saat menjawab soal, di mana menunjang siswa untuk berpikir lebih lama. Juga ini bentukan karakter, di mana yang pertama ada low poly dari Hamdi, yang kedua ada low poly dari Umay, dan juga low poly dari Rainbow. Di sini untuk metode pengujian menggunakan black box, di mana black box untuk menguji fungsionalitasnya, di mana kita menguji dari input dan juga output yang diharapkan. Kemudian pengujian UAT, di mana terdiri dari 26 item yang meliputi aspek data
efisiensi, kejelasan, kebaruan, dan ketepatan yang terdiri dari pelahanan item ini akan diisi oleh siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf. Dan